Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya saya sendiri Dina Liana 21111037 dan ketiga rekan saya yang pertama ada Kelvin Tamir Akbar dengan NPM 21111015, yang kedua ada Zulfikar dengan NPM 21111040 dan yang terakhir ada Nicholas Danang dengan NPM 21111001. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan yang ke-15, kami akan menyampaikan materi tentang pembentukan hukum. Di dalam pembentukan hukum terdapat metode konstruksi hukum. Pengertian metode konstruksi hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hakim harus menggali dan menemukan hukum hidup yang ada di masyarakat dan mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 Nomor 48 Tahun 2009. Yang kedua, hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya, tidak ada atau belum mengaturnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan kekosongan undang-undang. Selanjutnya, tujuan metode konstruksi hukum. Bertujuan agar hasil keputusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Selanjutnya, penemuan hukum yang progresif. Memiliki 3 karakteristik diantaranya. Yang pertama, didasarkan pada apresiasi hakim lewat pemikirannya secara mandiri dengan memandang bahwa hukum ada untuk mengabdi kepada manusia. Yang kedua, berdasarkan kepada nilai-nilai hukum, kebenaran, keadilan, serta etika dan moral. Yang ketiga, mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang terakhir, metode penemuan hukum progresif. Metode penemuan hukum progresif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada visioner, dan yang kedua ada berani. Yang ketiga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Yang terakhir dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zulfikar dengan nomor NPM 211140. Selanjutnya, keputusan hakim sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif. Tidak hanya bersifat legislatif, yakni hanya sekedar corong undang-undang. Tidak hanya formalitas hukum saja, tetapi berfungsi mendorong perbaikan dan harmonisasi dalam sosial masyarakat. Mempunyai visi ke depan, visioner dan keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, seperti melakukan tindakan kontra legem, yakni mengambil keputusan bertentangan dengan undang-undang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai keberanian dan keadilan. Memihak dan peka pada nasib bangsa dan negara, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk memakmurkan masyarakat. Metode konstruksi hukum. Prosedur penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret, dan hasil penemuan hukum menjadi untuk mengambil keputusan. Perkembangan penemuan hukum, penemuan dan pembentukan hukum oleh hakim, gagasan hukum yang progresif. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Danang Takso Amarta, NPM 21111001. Selanjutnya mengenai metode konstruksi hukum. Yang berikutnya ini adalah lembaga yudikatif, yaitu ada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial dibentuk setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang berikutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki wewenang yang pertama mengadili pada tingkat kasasi. Kemudian yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi.
Ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kelima, wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galvin Tamir Akbar dengan NPM 21111015. Selanjutnya, 3 sendi konstruksi hukum. Analogi adalah suatu cara penerapan suatu peraturan hukum sedemikian rupa di mana peraturan hukum tersebut menyebut dengan tegas kejadian yang diatur kemudian. Peraturan hukum itu dipergunakan juga oleh hakim terhadap kejadian yang lain yang tidak disebut dalam peraturan hukum itu. Tetapi di dalam peraturan kejadian ini adalah anasir yang mengandung kesamaan dengan anasir di dalam kejadian yang secara tegas oleh peraturan hukum yang dimaksud. Misalnya dalam pasal 1576 KUH Perdata tentang jual beli tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya, penghalusan hukum adalah suatu cara penerapan peraturan hukum terhadap suatu kejadian, di mana kejadian ini adalah umumnya jelas masuk dalam peraturan hukum, tetapi karena beberapa hal dianggap kejadian tersebut dikecualikan dalam berlakunya peraturan hukum ini. Selanjutnya, hakim menyelesaikan kejadian itu menurut peraturan sendiri. Misalnya, dalam peraturan 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau PMH. Selanjutnya, argumentum a contrario adalah cara penerapan suatu peraturan hukum dengan membuat kebalikan dari peristiwa tertentu yang diatur secara khusus oleh suatu peraturan hukum. Jadi, peraturan hukum yang mengatur secara khusus terhadap suatu peristiwa tidak diberlakukan terhadap peristiwa atau keadaan yang lain. Misalnya, dalam pasal 34 KUHP Perdata tentang masa indah. Terima kasih.